Pak Meta, penting ini untuk awam yang menonton ini, karena sebagian besar yang nonton ini awam, pembantunya aja awam. Jadi kalau dibilang politisi mungkin memelintir kasus Senturi, dengan cara apa sih supaya masyarakat tahu, kalau dipelintir tahu bahwa dia sedang dipelintir, bagaimana politisi akan mempengaruhi opini publik? Ya. Kalau saya sih, karena saya juga awam Pak Wimar. Jadi menurut saya yang paling mungkin itu kan orang berusaha membeli suara dengan membohongi publik. Membeli suara itu gimana konkretnya? Ya artinya sekarang kan orang berlomba-lomba ingin naik ke panggung politik. Iya. Nah dia cari yang kira-kira bisa dibeli oleh publik, isu apa. Nah isu yang ramai selalu, istilah saya adalah isu yang selalu bisa digoreng, adalah isu Senturi. Ya, Padahal karena Senturi itu begitu disebut orang semangat, padahal nggak tahu itu isunya nggak tahu, apa. Pak. Salah satunya misalkan orang ribut sistemik, sampai pembantu aja dulu kayaknya tahu tuh istilah sistemik. Tapi tidak tahu pada waktu itu sebetulnya ada 3 bank pemerintah, BRI, Mandiri dan BNI, Mandiri dan BNI, itu sebetulnya ditambah likuiditasnya oleh pemerintah 15 triliun. Pada saat jadi ada bailout juga ya? Ya semacam bailout, injeksi lah. Ya. Iya, ditambah modal. Jadi kalau dibilang, wah ini kan bank kecil, nah itu kan bank besar, 3 bank juga ditambah waktu itu modalnya 15 triliun. Pada tahun 2009 itu? Pada waktu Senturi di bailout 2008. Jadi saya kira banyak hal yang ditutupi. Nah saya khawatir ini yang kemudian dipakai untuk ya membeli suara tadi. Edukasi publik jadi barangkali kalau mau tuntas bukan mengenai kasus Senturi, tapi mengenai perbankan barangkali ya. Iya. Tapi siapa mau gitu dapat cool tweet mengenai perbankan karena dia maunya langsung Senturi. Padahal Senturi itu adalah topik S2 atau S3. Nah sekarang melalui press briefing seperti yang Anda lakukan dengan kata data, apa yang diharapkan akan tercapai? Target audiensnya siapa sih? Saya sebetulnya idenya membuat kata data di awal itu adalah saya ingin memadukan jurnalistik dengan analisis. Sorry, ini jadi bukan produk kata data yang pertama, press briefing? Bukan Pak, ada beberapa bisa yang disebutkan sebelumnya. yang lain tuh apa itu? Saya pernah menyebut misalkan soal divestasi Newmont yang waktu itu perebutan. Iya. Orang tidak paham. Kemudian DBS mau membeli Bank Danamon. Kemudian Migas bilang kepemilikan oleh asing blok-blok migas. Padahal nyatanya blok migas itu tidak dimiliki oleh asing. Ibaratnya sawahnya itu tidak dimiliki oleh si petani penggarap. Kontraktor-kontraktor itu kan cuma menjadi petani penggarap di situ. Tapi di Facebook beredar bahwa blok-blok migas dimiliki asing. Kemudian kita euforia anti asing. Nah, Malaysia sendiri justru bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan multinasional. Jadi banyak persoalan ekonomi yang rumit harus disederhanakan memang. Supaya ekonomi ini tidak dipolitisasi karena akan berbahaya kan dampaknya. Seperti itu. Iya itu tepat, dan di bidang lain kalau kita bisa menoleh sebentar di bidang moratorium hutan misalnya ya. Itu banyak digunakan sentimen anti asing karena katanya kalau moratorium yang membekukan pengalihan fungsi hutan itu diperpanjang, maka itu akan mengganggu kepentingan nasional karena industri kelapa sawit akan terhalang. Padahal industri kelapa sawit, koreksi saya kalau saya salah, banyak menggunakan modal asing begitu dan tergantung pada pasar ekspor asing. Dan itu adalah bisnis internasional. Jadi orang kalau dengar asing udah dianggap jelek, padahal yang lebih jahat barangkali ada di dalam negeri ya. Iya, nah sekarang itu kan justru yang mengkhawatirkan banyak orang diberi lisensi untuk ngebor minyak 200-an lebih katanya, yang melaksanakan cuma 70-an. Nah sisanya itu ya broker-broker lisensi saja. Ya jadi seperti orang beli tanah banyak padahal belum ditanamin kelapa sawit atau apapun, itu seperti bank tanah gitu. Jadi memang tabungan tanah, tabungan lisensi, ya apartemen juga gitu, tabungan apartemen, tapi itu lebih pada tahap individu. Apalagi yang pernah dibahas oleh kata data? Ya misalkan saya sendiri sekarang sedang sebenarnya proyek lama ini juga dengan dibantu kawan-kawan mengulik kasus pajak misalkan. Itu hal yang sangat rumit tapi juga harus dijelaskan ke publik dengan bahasa yang sangat sederhana. Bagaimana manipulasi pajak biasa nanti kena lagi Kaltim Primakol segala. Ya harus kena kalau memang dia
Ya, tapi kok itu juga yang kena ya. Anda tidak punya sentimen tuh terhadap Abu Rizal Bakri atau Golkar. Ya, Orang bilang saya punya sentimen karena pernah direbut pacarnya kali apa. Kalau Anda kayaknya enggak, Kak? Kalau saya pernah menulis kritis tentang Lapindo misalkan, termasuk yang pertama menulis itu. Tapi saya juga pernah dicibir orang karena saya menulis waktu itu kebangkitan bisnis Bakri. Ya menurut saya waktu itu kan ya ini tetap harus ditulis. Semua orang pegang saham Bakri waktu itu. Tapi ketika saham Bakri kemudian jatuh dan ribut-ribut dengan Sri Mulyani, ya saya harus tulis juga. Jadi saya sih basisnya data saja lah gitu Pak Wimar. Ya kalau semua orang begitu bagus. Saya berusaha begitu juga, tapi tidak sepandai Anda dan juga suka dianggap tidak netral. Padahal memang tidak netral ya terhadap kejahatan. Nah ini kata data ini produknya tidak available untuk umum. Wah kembali lagi harus break lagi. Rupanya kalau lagi asik pertanyaannya kita break dulu.